Ya, ini saya aneh sekali yang saya lihat sekarang ini luar biasa maksud saya. Karena Bapak Kris ini bukan orang lukisan saja, tetapi dia suka dan bantu dan patron semua seni di Indonesia dan juga ada tugas yang lain, semua tahu, dan general juga polisi. Dan ini saya suka waktu ada orang yang larger than life, yang lebih luas daripada kehidupan. Barangkali ini pameran ini tidak bisa di atas rel, tetapi Pak Kris pasti lebih luas daripada rel. Bonsoir. Pameran kali ini sangat luar biasa. Idenya, judulnya out of the box, tidak harus di atas rel. Jadi artinya kita bebas mengekspresikan diri kita. Dan saya suka sekali yang dikatakan oleh Pak Kris nanti. Seni yang memanusiakan tukaran budaya antara Indonesia Prancis. Mungkin kalau saat ini kalian baru berada di wilayah Prancis, tapi di Indonesia. You never know, on sait jamais kalau orang Prancis bilang. Suatu hari nanti, mungkin karya kalian yang dimulai dari berada di rumah ini, Jalan Wijaya, suatu hari nanti akan berada di Prancisnya, de Rayemont. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya hadir di acara pameran tidak harus di atas rel ya. Kita lihat, jadi kalau saya berkesimpulan, kita berkarya tidak harus dengan kanvas ya, dengan barang-barang yang tadinya tidak berfungsi, kita bisa jadikan sebuah karya seni. Datangi pameran ini, kita menikmati karya-karya ini yang luar biasa. Halo, thank you karena hari ini kita semua udah bisa menyaksikan pembukaan pameran karya seni bersama dengan konsep tidak harus di atas rel. I think this is a very good. Kenapa? Karena tidak semua orang harus mempunyai sesuatu bahan atau mungkin alat ataupun mungkin media yang secara khusus bagaimana orang harus berekspresi dalam bentuk berkesenian. Seni is something bit different. Kenapa? Karena perlu sesuatu yang rada out of the box. This is something different. Kita paham maksudnya tidak harus di atas rel, berarti ada sesuatu yang memang ingin disampaikan bahwa apa itu karya-karya yang dipamerkan di luar dari kebiasaan kebiasaan. Idenya sendiri kita patut ya memberikan apresiasi luar biasa gitu, bahwa galeri ini nantinya akan menjadi salah satu tempat alternatif ya kan untuk Jakarta. Tidak harus di atas rel. Jadi pada hari ini di IFI ya di Jakarta kita sedang berpameran dengan tema tidak harus di atas rel. Tema ini menarik karena tema ini tidak mengusung tema di mana ketika seniman berkarya itu tidak harus melalui jalur yang semestinya atau mungkin jalur akademik atau jalur apapun yang sudah dilakoni. Akan tetapi di dalam karya-karya yang ditampilkan di IFI ini adalah karya-karya yang benar-benar sebuah metafora pemikiran di luar jalur ketika seniman berkarya. Jadi dari media, cara penggarapan, atau cara berekspresi, ini semua adalah sebuah kebebasan atau kemerdekaan. Seperti yang tampak di belakang saya adalah karya Prof. Kris Nandadi Laksana, di mana Prof. Kris ini mengeksplor sebenarnya limbah ya, recycle, untuk dijadikan sebuah karya. Dari ini adalah sebenarnya sebuah manekin dipergunakan untuk sebuah simbol bahwa kepala adalah apa ya, dengan isi yang dengan rupa ini ada koran-koran yang ada di dalam kepala, itu adalah simbol di mana koran adalah kekinian adalah sebuah media sosial ya, media sosial yang benar-benar beritanya yang harus kita memberi kebijakan sendiri. Jadi beritanya sangat
sangat bisa disaring dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat tampak ya dari karya-karyanya. Lalu juga ada beberapa karya lain seperti ini adalah karya Ireng Halimun ya. Karya Ireng Halimun ini seniman yang cukup unik juga, di mana Ireng Halimun mengeksplor sebuah benda-benda yang tidak lazim untuk dijadikan sebuah karya, tetapi mampu ditampilkan menjadi sebuah karya. Ini sebenarnya Ireng Halimun ini adalah perokok berat gini, jadi ada puntung perokok yang dieksplor menjadi sebuah ya sedemikian rupa ya. Kita mungkin tidak agak samar mungkin, tapi ternyata ini adalah puntung rokok Ji Samsu ya, gitu kira-kira seperti itu bisa dilihat. Nah ini adalah salah satu karya kembang sepatu. Bisa tampak dilihat mungkin seperti karya biasa sebenarnya ya, lukisan bisa dilihat ini bentuk dan lain sebagainya. Tetapi kembang sepatu mencoba untuk keluar dari jalur yang semestinya dengan mengeksplor ini ada koin-koin dan benang-benang. Mungkin bisa dipersepsikan sendiri seperti apa, karena media-media yang tidak lazim, tapi ini sebenarnya masih lazim, tetapi ekspresinya ingin keluar dari kebiasaan ya melukis. Ya, di era disrupsi semacam ini kita ditantang untuk melakukan pembaruan-pembaruan. Meski ini bukan langkah yang pertama, setidaknya kepada para perupa jangan segan-segan melakukan eksperimentasi di dalam berkarya. Dia harus mencoba dengan berbagai elemen, apalagi bagi mereka yang merasa kekurangan material seni, mereka bisa mencoba dengan barang-barang bekas. Contoh soal pada karya saya ini adalah barang bekas, potongan-potongan kanvas, potongan karpet, dan juga ini juga menakin rusak, saya belah kepalanya dan ini ditempel. Kan ini ada botol kosong. Jangan sampai alasan tidak memiliki material atau bahan seni rupa kita terhenti untuk berkarya. Oke, yang ini kebetulan puntung rokok, tidak ada hubungannya sebagai tekstur saja, karena setiap habis saya merokok itu selalu saya simpan. Mana yang mau disampaikan adalah bahwa ini sebagai pelambang apa yang kita tebar itu akan kembali kepada kita lebih banyak lagi. Jadi kalau Anda atau kita menebarkan kejahatan, itu akan kembali lagi kepada kita. Untuk itu kita bagaimana di dalam hidup ini mencoba menebar kebaikan. Nanti di kemudian hari akan berlimpah kebaikan itu kepada kita. Sedangkan ini adalah berjudul Natur Telur. Semua manusia hidup berdasarkan telur, benih ataupun sperma. Nah, Tuhan menciptakan telur itu dengan kondisi baik pastinya. Jadi ketika lahir, mereka akan dipengaruhi oleh lingkungan yang mana mereka akan mendapatkan atau menemui suatu pilihan. Mereka memilih mau menjadi orang baik atau menjadi orang jahat misalnya, itu bukan karena takdir, tapi ada upaya manusianya dulu. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan ketika kita dalam posisi sebagai orang jahat. Itu pilihan. Itu yang saya maksudkan dari karya ini. Tidak harus di atas rel, ini adalah buat saya tantangan dari Pak Krisnanda terus terang ya. Karya pertama saya mencoba, sekarang ini sedang aktual, yaitu tentang cover up. Bagaimana orang itu kadang-kadang selalu menutupi masalah dengan masalah-masalah yang baru lagi. Tetapi
bahwa sesuatu yang buruk atau sesuatu yang negatif jika ditutup-tutupi suatu saat juga akan terbuka juga ya. Ini ada elemen plastik sebagai unsur artistik juga, di samping juga sebagai idiom ya, bahwa ikan suatu saat lambat laun walaupun ditutupi juga akan busuk dan baunya akan keluar juga, tercium juga. Oke. Kemudian karya yang kedua ini tentang kamuflase, bahwa kita hidup bermasyarakat, bersosial, juga kita harus pandai-pandai beradaptasi agar kita tidak terhimpit oleh lingkungan ya. Ini ada disimbolkan dengan sebagai bekicot ya, binatang yang rapuh, yang tidak bertulang ya. Dia mampu beradaptasi dalam lingkungan yang menyerupai dirinya. Ini adalah sebagai tindakan dia agar selamat dari ancaman. Karya yang ketiga nih, flexing. Ini juga gejala di medsos. Orang seringkali itu melakukan kebohongan ya. Seolah-olah dia itu ingin tampil sebagaikan malaikat ya. Padahal filosofinya adalah bahwa kita itu yang diambil itu hatinya, bukan tampilan luarnya. Ini ada beberapa, dia harus mengorbankan banyak uang ya, banyak biaya yang harus dia keluarkan, seperti operasi plastik, kemudian pura-pura punya mobil mewah dan lain, tetapi kemudian dengan cara-cara yang tidak bagus. Padahal itu semua nantinya akan menjadi jerat dalam kehidupannya, entah kapan pokoknya. Ini seperti nyambung dengan karya pertama. Ini tiga-tiganya menceritakan tentang sifat-sifat manusia di masa sekarang ini. Salam budaya. Pada malam ini, tanggal 2 September tahun 2022, pada saat pembukaan pameran lukisan Ireng Halimun, Kembang Sepatu, dan Krisnanda Dwilaksana dengan tajuk atau tema tidak harus di atas rel. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat atas terselenggaranya dan terima kasih kepada IVI dan pihak-pihak terkait yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pameran ini. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung karena ada kegiatan di tempat lain yang bersamaan waktunya. Namun pada prinsipnya acara ini telah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semoga menginspirasi. Karena seni memang tidak harus di atas rel. Seni pada konteksnya apa saja yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia. Tidak sebatas pada materinya atau konteksnya, tetapi justru pada konten, pada imajinasinya, pada konsepnya, sehingga seni memang merdeka dan memerdekakan. Keberanian untuk melakukan suatu eksploitasi ini merupakan suatu bagian menumbuh kembangkan seni dan budaya. Dan ini tentu akan bisa menjadi suatu pilar dari suatu peradaban. Apa yang ditampilkan ini memang masih perlu untuk ditumbuh kembangkan, tapi setidaknya ide gagasan ini terus dilakukan agar seni dan budaya selalu bisa menjadi ikon Indonesia. Indonesia superpower seni budaya, dan dengan dikemas dengan para senimannya, para budayawannya, dan para pelaku-pelaku atas hidup dan kehidupannya, menunjukkan bahwa Indonesia berdaulat. Indonesia mampu melakukan sesuatu untuk bisa bertahan, berdaya tahan, berdaya tangkal, berdaya saing. Nah, oleh sebab itu ini bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa melalui apa yang dikaitkan dengan seni dan budaya. Sekali lagi, selamat dan sukses atas terselenggaranya pameran ini. Semoga di hari-hari ke depan kita terus kreatif, inovatif, mengembangkan imajinasi untuk selalu menginspirasi
dan bisa mengeksploitasi atas hidup dan kehidupan, semakin peka dan peduli, serta bisa berbeda rasa demi semakin manusiawinya manusia. Sekian, terima kasih, dan selamat menikmati. Tidak harus di atas rel. Good. Oke.